Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rifki Gimalere. Saya dari kelas C semester 5, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dengan NIM 103 2023 0100. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan kokoh dan kuat. Berikut kegiatan manajemen kurikulum. Menurut Tita Lestari, mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pengembangan. Yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, tahap penilaian. Yang berikut, ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen kurikulum. Manajemen merupakan proses atau kegiatan manajerial yang ada pada setiap organisasi. Setiap manajer atau pengelola organisasi pendidikan maka dipastikan melakukan penataan terhadap semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Prinsipnya, yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang berikut, karakteristik manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum dalam konteks karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Aktivitas manajerial sebagaimana dimaksudkan mencakup pekerjaan yang sangat luas, terutama proses menyiapkan naskah konseptual kurikulum. Yang berikut, manajemen pengembangan kurikulum sentralistik. Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional, satu kurikulum yang berlaku di seluruh wilayah negara. Dalam manajemen kurikulum sentralistik bisa jadi seluruh perangkat kurikulum mulai dari landasan atau dasar-dasar pengembangan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, silabus atau garis besar program pembelajaran, rincian materi dan kegiatan pembelajaran, buku, media, alat-alat penunjang, penilaian hasil belajar beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya disusun oleh pusat. Yang berikut, manajemen pengembangan kurikulum desentralistik. Dalam manajemen kurikulum desentralistik, penyusunan desain, pelaksanaan dan pengendalian kurikulum atau evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara lokal oleh satu pendidikan. Penyusunan desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru
melibatkan ahli, komite sekolah, dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Yang berikut kesimpulan. Manajemen kurikulum adalah proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen kurikulum terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengembangan. 3, implementasi dan penilaian. Keempat tahap ini membentuk siklus berkelanjutan dalam rangka menjamin keberhasilan proses pembelajaran. Ruang lingkupnya meliputi seluruh aspek kegiatan kurikulum di satuan pendidikan. Prinsip-prinsip utama dalam manajemen kurikulum meliputi produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisiensi, serta berorientasi pada visi dan misi pendidikan. Fungsi manajemen kurikulum antara lain meningkatkan efisiensi sumber daya, relevansi pembelajaran, partisipasi masyarakat, serta kinerja guru dan siswa. Sekian hasil presentasi saya. Salam.